Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flin Safina dari Pendidikan Akuntansi A 2017. Untuk memenuhi tugas akhir strategi belajar mengajar, di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan mengajar di salah satu sekolah yaitu SMKN 42 Jakarta dengan memposisikan diri sebagai guru akuntansi untuk mata pelajaran dasar-dasar perbankan. Oke, langsung saja ke praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong pimpin doanya dulu ya. Amin. Nah, gimana nih kabarnya semuanya anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di saat pandemi seperti ini. Oke, pertama ibu mau absen dulu ya, mau mengecek kehadiran kalian. Reza Vanisa, hadir. Filza Amalia, hadir. Oke, bagus. Kelas ini hadir semuanya ya. Nah, materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai simpanan tabungan. Nah, ada yang ingat nggak nih? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Oke, benar, mengenai simpanan deposito. Oke, nah untuk materi pembelajaran mengenai simpanan deposito ini, ada pun tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian simpanan deposito. Yang kedua, peserta didik mampu menggolongkan dan menjelaskan jenis-jenis simpanan deposito. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis transaksi untuk menghitung bunga deposito. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan materi mengenai simpanan deposito, nanti yang belum paham mengenai simpanan deposito ini bisa langsung bertanya ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk bertanya gitu. Karena kalau misalnya kalian itu nggak ngerti mengenai materi simpanan deposito ini, gimana nanti materi yang selanjutnya kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kita seperti biasa akan adakan games dan quiz. Oke. Nah, di sini ada yang tahu apa itu simpanan deposito? Nah, ya betul sekali, Caca, Lutfi, dan Lukman. Nah, jadi simpanan deposito ini benar ya, dia itu merupakan salah satu dari sumber-sumber dana bank. Seperti materi sebelumnya yang telah dijelaskan, bahwa sumber-sumber dana bank itu terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Nah, simpanan deposito ini nih sangat penting gitu, materi yang sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia perbankan gitu. Banyak sekali manfaat dari simpanan deposito. Nah, yang pertama itu kita bisa menginvestasikannya dengan aman, lalu juga suku bunganya tinggi, resikonya rendah, dan masih banyak lagi manfaat mengenai simpanan deposito. Oke, langsung saja ya, kita membahas mengenai materi dari simpanan deposito. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari deposito. Apa itu deposito? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 pada tahun 1998 Pasal 1, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Lalu yang kedua ini menurut Kasmir pada tahun 2012, deposito adalah jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Dan yang terakhir menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin pada tahun 2004, deposito adalah simpanan pihak ketiga pada pihak bank yang hanya bisa dilakukan penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian oleh pihak ketiga dan pihak bank. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa deposito ini kan merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Nah, pemilik deposito ini namanya deposan. Nanti si deposan itu dia akan mendapatkan imbalan bunga dari bank karena dia itu telah mendepositkan uangnya di bank gitu. Nah, simpanan deposito ini dia memiliki suku bunga tertinggi. Jadi dia itu suku bunganya itu paling tinggi dibandingkan dengan simpanan giro maupun simpanan tabungan. Makanya deposito ini disebut sebagai dana mahal gitu. Nah, lalu di sini juga tertera ya dari berbagai para ahli dan undang-undang perbankan bahwa simpanan deposito ini penarikannya ini dapat dilakukan pada waktu tertentu gitu. Jadi penarikannya itu tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu gitu. Enggak seperti simpanan giro maupun simpanan tabungan. Karena deposito ini dia itu memiliki jangka waktunya bervariasi. Ada yang 3, 6, 9, dan sebagainya gitu. Jadi penarikannya itu sesuai dengan jatuh tempo tersebut gitu. Apabila udah jatuh tempo, baru bisa ditarik atau bisa dicairkan. Nah,
Nah, secara otomatis karena penarikannya itu tidak bisa sewaktu-waktu, jadi kan uang yang tersimpan di bank itu menjadi relatif lebih lama dong. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan bagi bank, sehingga si bank ini bisa leluasa nih menggunakan dana tersebut dan melakukan penyaluran kredit, gitu. Nah, contohnya seperti apa nih simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu? Contohnya kayak gini. Contohnya si nasabah deposan itu ya, dia menyimpan uangnya itu dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, misalnya dia itu mulai menyimpan uangnya itu pada tanggal 7 Mei tahun 2020. Nah, kalau 3 bulan berarti bulan Agustus ya kan. Jadi tanggal jatuh temponya itu pada tanggal 7 Agustus pada tahun 2020. Nah, pada tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini dia baru bisa mencairkan dananya gitu. Setelah tanggal jatuh tempo baru dia bisa mencairkan dananya. Tapi apabila si nasabah deposan itu dia mencairkan dananya sebelum tanggal jatuh tempo, maka si nasabah deposan itu dia akan mendapatkan denda gitu yang disebut sebagai penalty rate. Nah, besarnya penalty rate ini tergantung pada bank yang bersangkutan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada jenis-jenis deposito ya. Nah, ini merupakan jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat. Yang pertama ini ada deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, dan yang ketiga itu ada deposito on call. Selanjutnya adalah deposito berjangka. Nah, jadi deposito berjangka ini merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Nah, jadi nanti dalam bilet deposito berjangka ini, dia tuh tercantum nama seseorang maupun lembaga. Seperti itu. Nah, pencairan bunga dalam deposito berjangka ini juga bisa dilakukan setiap bulan ataupun setelah jatuh tempo ya. Setelah jatuh tempo itu berarti sesuai dengan jangka waktu tertentu. Dan penarikannya pun bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Nah, lalu seperti yang telah sebelumnya Ibu jelaskan bahwa apabila si nasabah deposan itu dia melakukan pencairannya sebelum tanggal jatuh tempo, maka si nasabah deposan itu akan dikenakan denda ya, penalty rate yang besarnya ini sesuai dengan bank yang bersangkutan. Nah, dan biasanya ini untuk menarik minat para deposan, bank ini juga menyediakan berbagai insentif maupun bonus. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari deposito berjangka ya. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan dari deposito berjangka. Nah, contohnya ini yang pertama. Yang pertama ini adalah Nyonya Nuriani Gami ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Nominal yang diinginkan adalah sebesar 50 juta dan pembayaran secara tunai. Bunganya itu 18% per tahun dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo, deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah bunga yang Nyonya Nuriani Gami terima setiap bulan jika dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, jadi di sini yang ditanyakan jumlah bunga yang setiap bulannya itu diterima oleh Nyonya Nuriani Gami. Nah, yang pertama itu berarti kita mesti ngitung bunganya. Ingat, kalau misalnya kita menghitung bunga, itu rumusnya adalah persentase dikali modal dikali lama menabung ya. Nah, di sini persentasenya itu sebesar 18% per tahun. Lalu modalnya ini sebesar 50 juta. Dan dibagi 12 bulan. Karena kan dia bunganya itu kan 1 tahun ya. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. Nah, lalu dikali 1 ya kan. Karena dia mintanya itu setiap bulan gitu. Nah, total bunganya ini sehingga 750.000. Nah, lalu pajak nih, pajaknya itu 15%. 15% dari total bunga, yaitu sebesar 112.500. Sehingga bunga bersih per bulan yang Nyonya Nuriani Gami terima yaitu sebesar 637.500. Nah, selanjutnya contoh soal kedua yaitu contoh soal kedua adalah Nyonya Julia ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 50 juta. Jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan dan bunga dikenakan 16% per tahun.
Nah, kalau ini bunganya itu diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito itu dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah bunga yang diterima Nyonya Julia setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15% ya. Nah, cara perhitungannya juga sama. Cuman ini bedanya itu adalah dia itu bunga dengan diambilnya itu setelah tanggal jatuh tempo. Kalau sebelumnya itu berarti kan jumlah bunga bersih yang diterima selama 1 bulannya. Nah, hitungnya juga sama, yaitu bunga dikurang pajak ya. Nah, cara menghitungnya juga bunga ini berarti persentasenya berapa? 16% kan? Nah, jadi 16% dikali modal. Modalnya itu sebesar 50 juta. Nah, dikali 9 ya kan? 9 bulan. Karena dia tuh jatuh temponya dalam waktu 9 bulan. Dan dibagi 12. Nah, jadi total bunganya itu sebesar 6 juta. Lalu dihitung pajaknya nih. Pajaknya itu berarti 15% dari total bunganya sebesar 900.000. Jadi bunga bersih yang Nyonya Julia terima setelah jatuh temponya itu sebesar 5.100.000. Nah, selanjutnya ada sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Nah, jadi maksudnya sertifikat deposito ini di dalam sertifikat deposito ini dia itu tidak ditulis nama seseorang ataupun badan hukum tertentu gitu. Beda dengan deposito berjangka. Kalau dalam biliat deposito berjangka, dia itu kan tercantum nama seseorang atau lembaga ya. Tapi kalau dalam sertifikat deposito ini tidak tertulis gitu. Makanya sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan gitu. Jadi nanti si nasabah ini bisa membeli misalnya 1 lembar sertifikat deposito tuh yang nominalnya 20 juta. Nah, jadi nanti si nasabah itu bisa tuh membeli beberapa lembar sertifikat deposito itu. Seperti itu. Nah, lalu pencairan bunga sertifikat ini dapat dilakukan di muka, tiap bulan, dan jatuh tempo ya, sesuai dengan jangka waktu tertentu gitu. Dan penarikannya juga bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Nah, dalam praktiknya, kebanyakan deposan ini mengambil bunga di muka. Nah, ini merupakan contoh dari sertifikat deposito. Selanjutnya adalah contoh perhitungan dari sertifikat deposito. Nah, yang pertama itu adalah Tuan Ray Ibrahim ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito, nominalnya itu per lembar sebesar 10 juta. Bunganya itu 16% per tahun dan diambil di muka. Jangka waktunya itu adalah 12 bulan dan pembayaran secara tunai. Pajaknya itu dikenakan sebesar 15%. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah yang harus Tuan Ray Ibrahim bayar kepada pihak bank jika langsung dipotong bunga yang diambil di muka gitu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya kan. Jadi total nominalnya itu kan si Tuan Ray Ibrahim itu membeli 10 lembar ya. Kita harus menghitung dulu nih total dari sertifikat deposito Tuan Ray Ibrahim. Jadi 10 lembar dikali tadi nominalnya itu selembarnya seharga 10 juta. Jadi total sertifikat deposito Tuan Ray Ibrahim itu sebesar 100 juta. Nah, lalu kita menghitung bunganya kan. Bunganya itu sama seperti tadi, yaitu persentasenya sebesar 16% dikali total nominal seluruhan sertifikat deposito sebesar 100 juta dikali 12 per 12 bulan ya kan. Karena dia mengambil bunga di muka gitu. Jadi total bunganya itu sebesar 16 juta dikurangi pajak 15% sebesar 2.400.000. Jadi total bunga di mukanya ini sebesar 13.600.000. Jadi total jumlah ya, jumlah yang harus dibayar oleh Tuan Ray Ibrahim kepada pihak bank itu sebesar 86.400.000 ya. Dari total sertifikat deposito dia dikurang sama bunga yang di muka yang dia ambil. Nah, selanjutnya contoh perhitungan kedua yaitu perhitungan kedua. Contohnya itu adalah Nyonya Rina ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito. Nominalnya itu sebesar 25 juta untuk jangka waktu 3 bulan. Pembayaran dibebankan ke rekening tabungannya. Bunganya ini sebesar 17% dan diambil di muka tunai. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Nyonya Rina terima jika dikenakan pajak sebesar 15% ya? Oke, nah jadi di sini dia itu minta bunganya itu diambil di muka.
Nah, pertama juga sama seperti sebelumnya ya, soal sebelumnya kita harus menghitung total nominal dari sertifikat deposito Nyonya Rina dulu. Nyonya Rina itu kan membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan harga 25 juta. Jadi total sertifikat deposito Nyonya Rina itu sebesar 250 juta. Nah, bunganya itu gimana cara menghitungnya? Ya, persentase 17% dikali 250 juta, lalu dikali 3 ya, 3 per 12 bulan. Karena dia jatuh temponya itu 3 bulan, jangka waktunya 3 bulan, lalu per 12 bulan ya, dia diambil di muka. Nah, jadi total bunganya itu sebesar 10.624.999. Pajaknya 15% dari total bunga sebesar 1.593.749. Jadi total bunga bersih yang Nyonya Rina terima itu di muka selama jangka waktu 3 bulan adalah 9.031.250. Nah, selanjutnya ini ada deposit on call. Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta, tergantung pada bank yang bersangkutan. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Nah ya benar, jadi kalau deposit on call itu dia minimalnya itu 7 hari, tapi paling lama itu harus kurang dari 1 bulan gitu. Nah, lalu pencairan deposit on call ini, lalu pencairan bunga pada deposit on call ini juga dilakukan pada saat pencairan deposit on call-nya, kayak gitu. Nah, lalu dalam deposit on call atau DOC ini, apabila si nasabah ini ingin mencairkan DOC atau deposit on call ini, dia 3 hari sebelumnya itu harus memberitahu kepada pihak bank dulu bahwa nasabah ini ingin mencairkan deposit on call gitu. Jadi 3 hari sebelumnya si nasabah harus memberitahu kepada bank penerbit dulu bahwa dia ingin mencairkan DOC-nya gitu. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa jumlah DOC ini kan biasanya dalam jumlah besar, misalnya 50 juta rupiah gitu. Jadi si pihak bank juga harus menyiapkan uangnya dulu gitu. Nah, ini merupakan contoh dari deposit on call-nya ya. Selanjutnya adalah contoh perhitungan dari DOC atau deposit on call. Nah, contoh soalnya itu adalah Tuan Arbi Kuris memiliki uang sebesar 300 juta, ingin menerbitkan deposit on call mulai hari ini tanggal 3 Mei tahun 2020. Bunga yang telah dinegosiasikan kepada pihak bank adalah sebesar 4% per month, sebesar 4% per month atau per bulan dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 19 Mei 2020, Tuan Arbi Kuris mencairkan deposit on call-nya atau DOC-nya. Ya, nah jadi yang ditanya itu adalah berapa jumlah bunga yang Tuan Arbi Kuris terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak 15%. Nah, kalau misalnya ngitung DOC ini agak beda seperti contoh hitungan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Jadi dalam DOC ini kita harus menghitung lama deposit on call-nya dulu gitu. Jadi kan dia mulai menerbitkannya tanggal 3 Mei. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 3 sampai dengan tanggal 19 kita hitung tuh ada berapa hari gitu. Tapi tanggal 19-nya jangan dihitung karena itu kan pada saat pencairan ya. Nah, seperti itu. Jadi dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 19 itu ada 16 hari. Nah, baru kita hitung bunganya. Jadi bunganya itu 4% ya, 4% per month dikali modalnya itu sebesar 300 juta, lalu dikali 16 hari kan lamanya depositnya. 16 hari pernya ini per 30 ya, per 30 hari. Karena tadi kan DOC itu dia paling lama itu kan 1 bulan. Jadi pernya per 30. Beda dengan perhitungan deposit berjangka dan sertifikat deposito. Pernya per 12 bulan. Kalau ini pernya per 30 hari. Jadi total bunganya itu sebesar 6.400.000, lalu dikurangi pajak 15% sebesar 960.000. Jadi jumlah yang diterima oleh Tuan Arbi Kuris ya pada saat pencairan bunganya itu sebesar 5.440.000. Nah, oke.
telah selesai materi pembelajaran kita, materi pembelajaran mengenai sertifikat deposito, mengenai simpanan deposito. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham semua, kita lanjut langsung aja ya, langsung kita main games. Nah, selanjutnya ini rule games-nya. Nah, di sini dalam games ini kita akan menggunakan media perantara, yaitu tangan, dengan ketentuan tangan kanan dan tangan kiri, sesuai dengan instruksi yang diberikan nanti. Nah, jadi di sini tuh nanti Ibu akan membacakan beberapa pertanyaan ya. Nah, jadi Ibu akan membacakan beberapa pertanyaan, lalu di dalam pertanyaan tersebut juga nanti akan disebutkan tangan kanan itu jawabannya apa, tangan kiri itu jawabannya apa. Jadi kalian tinggal memilih jawabannya itu tangan kanan atau tangan kiri. Nanti kalian tinggal itu aja, angkat tangan kalian ya. Angkat tangan kalian kanan atau kiri menurut jawaban kalian gitu. Nah, lalu nanti setiap satu pertanyaan yang Ibu bacakan itu kalian langsung jawab secara bersamaan dalam hitungan 1 sampai 3. Nah, nanti misalnya Ibu baca pertanyaan nih, soal nomor 1. Nah, nanti kalau misalnya Ibu udah tepuk kayak gini, berarti kalian harus jawab secara bersamaan ya. Oke. Nah, lalu apabila tidak mengikuti peraturan games yang telah dibuat, nanti akan mendapatkan pengurangan skor. Oke. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, langsung aja kita main gamesnya ya. Pertanyaan nomor 1. Merupakan simpanan pada bank dalam jangka waktu tertentu atau jatuh tempo, dan penarikannya menurut jangka waktu tertentu disebut kanan jawabannya deposito dan kiri jawabannya deposito berjangka. Oke. Nah, soal nomor 2 yaitu deposito yang diterbitkan dengan mencantumkan nama seseorang atau lembaga disebut kanan sertifikat deposito, kiri deposito berjangka. Oke. Soal yang ketiga yaitu deposito yang diterbitkan tidak mencantumkan nama seseorang atau lembaga dan dapat diperjualbelikan disebut kanan jawabannya sertifikat deposito dan kiri jawabannya deposito berjangka. Oke. Lalu soal yang keempat adalah cara menghitung bunga dalam deposito adalah kanan jawabannya persentase dikali modal menabung dikali lama menabung, dan yang kiri jawabannya persentase dikali modal menabung dikali lama menabung dikurang pajak. Oke. Nah, lalu soal yang kelima adalah deposito yang memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Dan sebelum dicairkan itu 3 hari sebelumnya harus memberitahu bank penerbit. Disebut kanan jawabannya demand deposit, yang kiri jawabannya deposit on call. Oke. Nah, dari games ini Ibu bisa mengevaluasi ya. Dalam games ini juga udah banyak yang benar semua rata-rata, udah banyak yang benar, tapi masih ada juga yang salah ya. Rata-rata itu salah di nomor 1 dan nomor 4. Nah, jadi di nomor 1 dan nomor 4, jadi kalian itu harus benar-benar teliti dalam mendengar ya. Dan kalian juga harus benar-benar nggak boleh tertipu gitu sama yang namanya pilihan jawaban gitu. Kita harus teliti dan kita harus benar-benar nih, kita nggak boleh tertipu sama pilihan jawaban gitu. Oke, selanjutnya kita main kuis ya. Nah, selanjutnya adalah kuis. Nah, ini merupakan rule kuis yang udah Ibu buat ya. Nah, jadi di dalam kuis ini Ibu akan membentuk beberapa kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Nah, satu kelompok 3 orang. Terus soal kuisnya juga ada 6 soal. Nah, nanti dalam satu kelompok itu untuk menjawab soal kuis kalian harus saling membantu ya satu sama lain gitu. Tapi setiap orang punya kewajiban untuk menulis jawabannya itu sebanyak 2 soal gitu. Satu orang 2 soal. Tapi dalam menjawabnya itu kalian harus jawab bersama-sama agar satu orang itu bisa menghadapi atau bisa menjawab semua soal yang telah Ibu berikan gitu. Pokoknya dalam satu kelompok itu semua orang harus bisa menjawab semua soal.
nggak cuma punya dia doang yang 2 soal gitu, nggak boleh ya. Jadi kalian harus bisa jawab semuanya gitu. Jadi untuk menjawab kalian harus saling membantu satu sama lain. Nah, di sini nanti ibu itu akan mengasihkan waktu ya, akan memberikan waktu kepada kalian untuk menjawab soal itu selama 15 menit. Nah, jadi nanti kalau misalnya bagi kelompok yang udah selesai duluan nih, kurang dari 15 menit, kalian juga bisa langsung kasih ke depan, langsung kasih ibu. Jadi nanti ibu bisa langsung koreksi jawaban kalian gitu. Nah, lalu di sini yang setiap kelompok nih yang jawabannya itu paling benar dan cepat nanti akan ibu kasih hadiah gitu. Dan bagi kelompok yang jawabannya benar terus cepat, kalian juga bisa mempresentasikan jawaban kalian gitu. Nanti setelah dipresentasikan sama kelompok yang menjawab paling benar dan cepat, ibu tinggal memberikan kesimpulan dan meluruskan hasil dari jawaban kelompok tersebut. Ya. Nah, apabila tidak mengikuti peraturan kuis yang telah dibuat, maka akan mendapatkan pengurangan skor juga. Gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau udah paham? Oke, kalau udah paham langsung saja ya kita ke soal kuisnya. Nah, ini soal kuisnya sebanyak 6 soal. Ibu akan berikan waktu selama 15 menit ya. Oke, udah 15 menit. Dan udah 15 menit dan ibu juga udah koreksi jawaban dari masing-masing kelompok. Dan ternyata yang menjawab paling benar dan cepat adalah kelompok Reza. Oke, semuanya kasih tepuk tangan dong buat kelompok Reza. Dan nanti kelompok Reza juga akan mendapatkan hadiah dari ibu ya. Nah, oke, kelompok Reza boleh mempresentasikan dulu jawabannya ya. Nah, iya bener banget nih dari kelompok Reza. Jadi kelompok Reza itu udah bener ya jawabannya. Di sini Ibu akan meluruskan dan memberikan kesimpulan. Dan rata-rata setiap kelompok juga udah banyak yang menjawab benar, tapi ada juga yang salah gitu. Nah, tapi nih harusnya itu setiap kelompok ya dalam menjawab hitung-hitungan nih terutama harus teliti. Ya, nggak boleh ngerjainnya itu asal-asalan atau salah di awal gitu. Karena kan kalau akuntansi, kalau salah di awal itu kesananya bakal salah gitu. Nah, sekarang kita udah dipresentasiin oleh kelompok Reza. Nah, sekarang kita akan bahas semuanya ya mengenai soal kuisnya. Nah, yang pertama itu adalah jelaskan pengaruh deposito terhadap kegiatan perbankan. Nah, ini yang udah tadi Ibu jelaskan nih. Pengaruhnya tuh apa sih? Nah, jadi pengaruhnya itu adalah kan deposito ini kan merupakan salah satu sumber dana bank ya. Dia salah satu sumber dana bank dalam jumlah besar, lalu dia juga pencairannya itu dalam jangka waktu tertentu. Nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu gitu. Makanya pengaruh terhadap perbankan itu sehingga perbankan ini tuh bisa dengan leluasa menggunakan dana deposito untuk keperluan dalam penyaluran kreditnya. Kayak gitu. Nah, lalu Nomor dua ini kalian harus urain dulu nih jenis-jenis deposito. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jenis-jenis deposito kan ada yang namanya deposito berjangka, ada sertifikat deposito, dan deposit on call. Nah, mana yang lebih menguntungkan bagi nasabah? Yang lebih menguntungkan itu adalah kalau misalnya deposito berjangka dulu deh. Kalau deposito berjangka itu kan dia itu kan diterbitkan atas tunjuk ya. Maksudnya atas tunjuk itu jadi dalam bilet deposito itu dia tuh tercantum nama seseorang ataupun lembaga gitu. Tapi kalau sertifikat deposito itu dia diterbitkannya itu atas unjuk gitu oleh pembawa diterbitkannya gitu. Jadi dia itu di dalam sertifikat deposito itu dia nggak tertulis gitu. Dia tuh tidak tertulis nama seseorang ataupun badan hukum tertentu. Makanya sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan sehingga yang lebih menguntungkan adalah yang sertifikat deposito karena dia lebih menguntungkan bagi nasabah, bisa diperjualbelikan seperti itu. Nah, yang ketiga nih,
kenapa sih pencairan dana deposito itu tidak sebebas tabungan? Kenapa? Karena pencairan dana deposito itu memiliki jangka waktu tertentu gitu. Jadi pencairannya itu pada saat tanggal jatuh tempo, nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu gitu. Kalau misalnya dicairkannya sebelum tanggal jatuh tempo, nanti si nasabah deposannya akan mendapatkan betul sekali denda penalty rate gitu. Nah, lalu kenapa produk simpanan deposito ini memiliki risiko yang rendah? Kenapa? Karena deposito ini dia itu dijamin oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, LPS itu akan menjamin akan menjamin deposan ya, akan menjamin deposito yang depositonya ini kurang dari 2 miliar dan bunganya itu maksimal 7,5%. Seperti itu ya. Kalian tadi juga ada yang salah, bukan banyak sih, ada yang salah di nomor 3. Mungkin kalian belum tahu ya, tapi Ibu udah memberikan kesimpulan dan meluruskan kembali nih jawaban dari setiap soal kuisnya. Nah, lalu yang keempat, yang kelima, keenam itu kan soalnya hitung-hitungan. Nah, itu juga udah dipresentasikan oleh kelompok Reza nih. Udah bener banget jawabannya dan udah bener banget cara-caranya. Tuh. Nah, nomor 4 bener nih, kelompok Reza jawabannya itu adalah 181.333,33. Caranya juga udah bener ya. Lalu nomor 5 tuh jawabannya yang A sebesar 212.500, yang B jawabannya 1.275.000. Nah, caranya udah bener banget ya, sesuai dengan yang dipresentasikan oleh kelompok Reza. Nah, nomor 6 juga udah bener nih caranya, sesuai dengan yang dipresentasikan oleh kelompok Reza. Jawabannya 161.541.333. Tapi tadi banyak yang salah juga. Bukan banyak sih, ada yang salah juga nih. Kelompok siapa tadi Ibu lupa. Nah, kan ini kan yang ditanyakan berapa yang diperoleh Tuan Robidi pada saat pencairan ya. Jadi pada saat dicairkan itu berarti harus ditambah sama DOC-nya, DOC yang Tuan Robidi terbitkan di awal gitu. Jangan yang dihitung bunganya aja, seperti itu ya. Nah, kalian dari soal kuis ini juga udah benar semua ya, udah rata-rata benar, cuman kalah cepet aja gitu, udah rata-rata bagus, berarti kalian udah paham ya mengenai materi yang Ibu jelaskan. Oke, karena kalian udah paham mengenai materi yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi ya, mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang simpanan deposito. Lalu untuk evaluasi pembelajaran hari ini adalah, tadi di dalam soal games itu masih banyak yang jawab salah di nomor 1 dan nomor 4 ya. Jadi dalam menjawab soal itu kalian juga harus lebih teliti lagi untuk menjawabnya dan tidak boleh mudah tertipu sama pilihan jawaban. Jadi harus benar-benar disimak jawabannya ya. Nah, untuk soal kuis tadi setiap kelompok juga rata-rata udah banyak yang jawab benar. Cuman di dalam soal hitungan ya kan masih ada yang kurang teliti. Coba lebih teliti lagi, dan di dalam soal teori juga kebanyakan salah di nomor 3. Tapi tadi kan kita masing-masing soal kuis itu udah dibahas satu-satu ya. Jadi kalian udah paham mengenai jawaban dari masing-masing soal games dan soal kuisnya. Tuh. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini adalah, jadi dengan mempelajari simpanan deposito pada hari ini, kalian tuh lebih tahu gitu. Kalian tuh bisa paham apa itu deposito, lalu jenis-jenis deposito itu apa aja, bagaimana pencairan deposito, lalu bagaimana penarikan deposito, gimana cara menghitung deposito gitu. Jadi kalian udah lebih tahu nih mengenai simpanan deposito yang nantinya itu bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu, khususnya dalam dunia perbankan. Jadi nanti kalau misalnya kalian ke bank tuh kalian udah tahu mengenai simpanan deposito, seperti itu. Nah, lalu di sini juga Ibu ingin menanamkan karakter building di dalam diri kalian ya. Pendidikan karakter yang Ibu ingin capai di dalam diri kalian itu adalah yang pertama yaitu pemahaman, lalu yang kedua adalah mampu menganalisis, yang ketiga yaitu cermat, jujur, rasa ingin tahu, tanggung jawab, berpikir logis, kreatif, inovatif, mandiri, dan rasa
percaya diri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kredit card ya. Oke, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini mengenai simpanan deposito. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.